Hai semuanya, selamat datang kembali di 100% Sehat barengan aku Dr. Andira Utami. Nah, hari ini seperti bajuku yang cerah, meriah, dan merah, ya kan, aku juga semangat banget hari ini ngebahas karena topiknya tuh mau ngebahas tentang nggak seberat yang akan aku sebut sih, tapi mainly tentang kebijakan nutrisi gitu, kayak kebijakan makanan-makanan gitu. Kenapa sih dok suka banget ngebahas tentang kebijakan? Ya iya dong, karena kan itu akan mempengaruhi pengimplementasian program kesehatan di Indonesia pastinya. Sebagai dokter kan pengen banget terus membantu gimana caranya gitu. Kalau ada yang kurang atau ada yang perlu ditambahin atau ada yang perlu direvisi atau diberikan ide ke pihak-pihak yang dirasa butuh untuk tahu kira-kira keperluan masyarakatnya adalah apa, ya siapa tahu bisa dibantu ya kan, dari perspektif dokter dan healthcare provider pasti akan bermanfaat. Nah hari ini mau ngebahas tuh tentang memang sesuatu yang kemarin baru-baru ini sempat viral karena beberapa warga plus 62 warga netizen nih menemukan sebuah berita tentang pelabelan minuman sehat dan tidak sehat di Singapura. Nah cerita dikit nih gengs, jadi aku dulu itu udah menyadari tentang hal ini dari memang sekitar tahun lalu kayaknya akhir tahun lah. Aku lagi ke Singapura, datang kayak ke 7-Eleven-nya, terus aku lihat semua makanannya tuh ada nilainya, ada nilai A, B, C, D gitu. Terus kayak aku cek kan siapa sih nih yang ngelabelin penilaian ini. Ternyata pemerintahnya menilai makanan-makanan yang ada di etalase situ tuh, di rak-rak, dikasih stempel lo sama pemerintah Singapura mana makanan yang sehat, mana yang kurang sehat. Dan dalam hati aku ya sebagai orang yang cinta banget topik nutrisi dan kesehatan dan juga kesehatan masyarakat, public health, aku langsung tepuk tangan dalam hati sih, kayak gila keren banget, karena itu adalah sebuah bentuk kesaklekan ininya sih pemerintah di Singapura ya untuk bisa kayaknya kayak memberikan informasi gitu ke kita semua, bukan kita semua, itu bukan warganya, ke warganya gitu. Jadi ngasih tahu bahwa minuman A tuh nggak sehat loh, minuman B tuh oke lah, minuman C ini paling sehat gitu. Jadi persaingannya udah ya jelas gitu. Jadi menurut aku ini adalah sebuah inovasi peraturan yang patut banget dicontoh sama pemerintah Indonesia, dan aku sebagai dokter mendukung keras untuk adanya nutrition grading ini. Nah, jadi sedikit membahas, sebenarnya lagi-lagi aku pengen nularin, pengen ngeracunin teman-teman semua yang nonton 100% Sehat juga supaya punya mimpi yang sama terhadap Indonesia, yang adalah semoga Indonesia menjadi Indonesia yang lebih sehat. Karena kenyataannya saat ini tuh penyakit-penyakit yang menjadi sebutannya tuh catastrophic disease kalau di Kementerian Kesehatan nyebutnya itu gitu. Catastrophic disease apa sih dok? Tuh biasanya penyakit-penyakit yang tingkat kematiannya tinggi, terus beban ekonominya juga tinggi. Maksudnya beban ekonomi tinggi itu gimana gitu kan? Ya udah tingkat kematian tinggi bisa membuat orang meninggal, udah gitu pengobatannya tuh juga mahal. Nah 70%-an penyakit-penyakit itu didominasi sama penyakit yang bisa dicegah semua, termasuk diabetes, hiperkolesterol, darah tinggi, gagal ginjal, itu semuanya full karena gaya hidup. Dan itu jadi ya setengah dari 10 penyakit yang paling menyebabkan kematian dan menyebabkan juga kerugian secara ekonomi yang tinggi gitu kan. Sayang ya, kayak kan bisa dicegah. Nah salah satu yang melakukan tindakan preventif ini ternyata Singapura, karena kalau nggak salah nih menurut tafsiran mereka, penelitian mereka itu kalau misalkan mereka tidak memberlakukan peraturan yang itu, ternyata di tahun 2050 mereka sebagai negara Singapura mungkin bisa mengalami lonjakan kasus diabetes sebanyak 1 juta kasus.
By the way, penduduk Singapura kan cuma sekitar 8 juta ya, kalau nggak salah. Jadi bayangin, tapi memang lebih susah sih ngurusin Indonesia karena penduduknya 270 juta Pak gitu. Tapi mencontoh negara tetangga harusnya kita punya harapan gitu. Tinggal kita contek caranya kan, gimana caranya? Udah tinggal tanya aja sama Singapura gitu. Nah, jadi balik lagi ke berita viral yang tadi. Baru-baru ini memang netizen menunjukkan pelabelan minuman sehat dengan tidak sehat di Singapura bernama Nutri-Grade. Nah, pelabelan ini tuh namanya Nutri-Grade, gengs. Jadi kalau misalkan ada di tempat minum gitu ya, ini misalkan tempat minum, itu ada stempelnya tuh huruf A, huruf B, huruf C, huruf D gitu. Kayak dinilai sama pemerintah tuh kan galak banget gitu loh. Nah, jadi terlihat jelas pengelompokan minuman berdasarkan ketentuan baik buruk dan sehat tidaknya minuman tersebut. Tapi memang baru minuman. Nah, skema pelabelan minuman Nutri-Grade ini didasarkan dan menggunakan matriks penilaian dengan melihat gulanya sama lemaknya. Jadi dinilai paling lebih sehat dan paling tidak sehat itu dilihat dari kandungan gula dan kandungan lemak jenuh. Kenapa? Kandungan gula menyebabkan diabetes, lemak jenuh menyebabkan bisa jadi plak-plak di pembuluh darah, bisa jadi apa? Faktor resiko untuk terjadinya serangan jantung. Pinter semuanya. Jadi itu dinilai dengan objektif sama pemerintah. Makanan-makanan apa aja yang bisa berkontribusi mengakibatkan diabetes dan juga kolesterol berlebih. Tepuk tangan banget sih buat Singapura. Jadi ya Tuhan, aku berharap semoga Indonesia bisa segalak itu, oke? Nah, ketentuan ini diharapkan bisa membuat masyarakat Singapura, masih di Singapura nih guys, bukan ngomongin Indonesia, bijak dalam memilih minuman mana yang lebih sehat. Nah, jadi dikelompokkan nih katanya A, B, C, D, E dengan kualifikasi seperti ini. Yang kelompok A itu minuman dengan grade A, nilai A, mengandung sedikit banget gula atau tanpa pemanis dan sedikit banget kandungan lemak jenuh. Rata-rata hanya mengandung kurang lebih 1 gram gula di 100 ml minumannya gitu. Contoh minumannya nih yang nilainya A nih ya dari pemerintah Singapura adalah kopi tanpa gula, bubble tea tanpa gula, dan bubble tea tanpa topping. Gimana? Kalian mau minum yang grade A nggak? Hayo! Kopi tanpa gula, bubble tea tanpa gula, dan bubble tea tanpa topping. Menangis rasanya hambar gitu kan. Kelompok B, minuman dengan grade B memiliki kadar gula dan lemak jenuh yang rendah. Minuman ini masih menjadi pilihan yang lebih sehat yang dianjurkan pemerintah ketimbang yang C ataupun D pastinya. Karena mengandung gula kurang lebih 5 gram aja dari 100 ml minumannya. Seperti bubble tea dengan kandungan 30-50% gula. Nah, triknya nih, kalau teman-teman mau minum bubble tea, kopi apa-apa dan segala macam dengan pemanis, kalau mau masuknya ke kelompok grade B, terus mau diterapin nih di Indonesia secara mandiri, minta aja, mbak, less sugar ya, gulanya 50%. Sudah, selamat Anda udah membeli kelompok minuman dengan grade B. Artinya apa? Pengetahuannya jadi bertambah tentang nutrisi dan gula mana yang lebih bagus gitu. Kandungannya seberapa gitu, mendingannya diminum. Jadi antara less sugar atau slight sugar. Less sugar itu kan 50%. Kalau slight sugar 25-30%. Jadi kalau mau pesen tinggal diminta aja, Mas, gulanya 50% aja. Siap, orangnya pasti ngerti gitu. Minum dengan grade C. Ini adalah minuman yang mengandung banyak gula dan lemak jenuh. Pemerintah menghimbau untuk membatasi minuman ini bila memungkinkan. Lantaran kandungan gulanya itu dari rentang 5-10 gram per 100 ml-nya. Misalkan bubble tea dengan 70% gula tapi masih tanpa topping dan tanpa susu. Bayangin ya, grade C aja itu cuman tanpa topping dan susu, tapi gulanya 70%. Kelompok D nih yang paling bontot, kita lihat. Minuman dengan grade D di Singapura itu adalah minuman yang paling banyak mengandung gula dan lemak jenuh. Lebih dari 10 gram per 100 ml dan ditemukan di minuman ini biasanya pada bubble tea dengan 100% gula dengan susu beserta toppingnya. Mohon maaf nih, kalau kita inget-inget, gila minuman gua seminggu terakhir sih grade-nya D semua, totalitas, nggak minta ngurangin gula, topping lengkap, malah ekstra saus coklat gitu.
Mohon maaf badan, mohon maaf badan. Nah, meta-analisis lokal pada 2021 yang mencakup populasi Asia menemukan bahwa konsumsi minuman manis lebih tinggi dikaitkan dengan risiko diabetes sampai dengan 51%. Jadi, memang biasanya orang yang memiliki diabetes, biasanya kecurigaannya adalah apakah dia suka banget makan nasi, nggak bisa banget hidup tanpa mengurangi nasinya, atau sesuka itu sama minuman manis, gitu. Kalau misalkan ada salah satu dari situ ya monggo dicek-cek lah gula darah yang dari tangan aja untuk melihat. Ntar tiba-tiba kalau ketemunya gula darahnya 200, 300 mateng loh. Jangan sampai segitu ya. Karena nanti bisa berdampak ke organ-organ lain. Jadi ingat, kalau udah hobi banget minum manis minimal sehari 1, apalagi 2, apalagi 3, mohon dicek gula darahnya daripada. Karena kalau udah gagal ginjal jadinya apa? Harus cuci darah, begitu loh gengs. Kita mah mengingatkan aja gitu. Jadi masyarakat Singapura mengkonsumsi rata-rata 12 sendok teh atau setara 58 gram gula setiap hari. Total tersebut jelas melampaui anjuran Organisasi Kesehatan Dunia yang adalah 50 gram per 100 mili aja. Tapi ini udah 58 per hari. Oh wow. Gitu. Jadi pemerintah Singapura memutuskan untuk memperkenalkan label nutrisi ini dan wajib digunakan dan diberikan Nutrigrade supaya bisa ada tindakan preventif pastinya. Dan kebijakan tambahan dari yang awalnya itu Nutrigrade ini diterapkan di 30 Desember 2023. Pas berarti emang akhir tahun lalu. Gitu. Lalu memang Nutrigrade ini dipakai untuk makanan olahan dan siap saji yang dijual di lokasi tertentu. Cakupannya ini guys, jadi si Nutrigrade ini nggak cuma diterapkan di retail doang kayak di gerai-gerai toko swalayan gitu, tapi yang non retail juga seperti hotel, tempat kerja, lembaga pendidikan, lembaga kesehatan dan fasilitas penitipan anak itu udah mulai diterapkan tuh Nutrigrade-nya sama Singapura. Jadi bayangin ya, di sekolah dimonitor, ada nggak sumber jajanan yang manisnya setengah mati. Di hotel dimonitor, di tempat kerja dimonitor. Karena ini lucu nih, waktu kemarin tuh ada beberapa case yang kita pastinya nggak bisa sebut siapa yang bersangkutan gitu. Tapi ada sebuah perusahaan lucu, jadi dia memang menyediakan di setiap sudut gitu vending machine atau kayak tempat yang bisa minuman manis gitu loh, tapi di setiap titik ada. Nah ternyata pas dilakukan pemeriksaan kesehatan 80% mengidap diabetes yang udah bukan borderline tapi udah tinggi banget. Nah akhirnya dicabut lah itu semua vending machine-nya. Terus penurunan gula darahnya signifikan banget. Jadi memang bener tuh, ini penelitian. Coba kita monitor kalau kita suka banget minuman manis atau kita suka banget makan nasi, di setiap saat harus ada nasi, monggo bolehlah dicek per 3 bulan gula darahnya. Oke? Biar bisa termonitor. Nah, teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan tentang penyakit-penyakit yang berhubungan dengan nutrisi, gaya hidup, boleh ditanyain di Fanmade juga. Jadi jangan lupa download biar bisa tanya-tanya tentang kesehatan di situ dan bisa saling berkomunikasi dan saling tanya jawab pastinya. Nah, semoga Indonesia kedepannya ya bisa nanti terinspirasi dari Singapura supaya nanti makanan-makanannya bisa dinilai mana yang sehat, mana yang nggak sehat, minumannya juga, dan supaya pastinya Indonesia bisa jadi negara yang lebih sehat, bisa turun diabetesnya, bisa turun semua penyakit-penyakit yang bisa dicegah supaya lagi-lagi masyarakatnya lebih sehat dan produktif dan juga sejahtera. Amin. Kalau gitu sampai ketemu di 100% Sehat episode berikutnya. Jangan lupa, karena nonton 100% Sehat, jadi kamu juga tetap harus sehat dan jaga kesehatan. See you!